tanya Pak. Iya, kenapa? Ini loh Pak, tentang isu yang heboh di TV itu loh Pak, itu gimana sih Pak menyikapinya gitu? Yang di TV? Oh, yang akhir-akhir ini ada di TV? Ini loh Pak, kayaknya oh iya. Oke, ya teman-teman, untuk teman-teman tahu, hari ini ada video yang disebarkan oleh pihak-pihak tertentu, teman-teman, yang dalam tanda kutip berbicara tentang hal negatif tentang asuransi, ya teman-teman ya. Ada salah satu nasabah yang ngamuk ya, itu ya? Ya, betul. Yang ngamuk-ngamuk di TV itu ya, di tayangan di TV dia di share. Nah, teman-teman, inilah saya tuh bingung ya dengan orang Indonesia. Orang Indonesia ini latah. Ya, ketemu hal-hal negatif tuh cepet banget tuh disebarin gitu loh. Ketika ketemu hal positif tuh kayaknya tuh berat banget mau nge-share gitu ya. Hari ini misalkan contoh ya, saya bangga banget dengan kepemimpinan Pak Soeharto. Ya, presiden kita teman-teman. Di tengah ada dinamika, ada orang bilang oh Soeharto begini dan sebagainya, tapi saya bangga dengan Pak Harto teman-teman. Kenapa? Begitu banyak pembangunan yang terjadi di Indonesia ya. Tetapi ada orang-orang negatif yang nggak suka, itu mesti nge-share hal-hal negatif. Ya, hari ini ada satu gubernur yang hari ini divonis hukuman yang luar biasa teman-teman ya. Kalau dipikir-pikir antara prestasi yang beliau lakukan juga banyak gitu loh, tetapi orang itu latah sekali, hal negatif tuh langsung diserang gitu ya teman-teman. Artinya kadang tuh melupakan hal-hal positifnya. Oke, teman-teman, kita kembali pada kasus kita yang teman-teman sampaikan tadi. Hari ini ada orang-orang yang merasa senang sekali atau bangga sekali menyebarkan video-video atau konten-konten negatif ya teman-teman. Sementara untuk teman-teman tahu, hari ini ya Prudential hari ini di Indonesia udah berapa tahun nih? 21 tahun. 21 tahun ya. Di dunia udah berapa tahun? 169. Berapa? 169 tahun. Ini perusahaan udah gede, pakai banget teman-teman. Di dunia udah tua sekali teman-teman. Prudential tahun 2016 kemarin, tahun 2016 kita bayar klaim berapa? 9,9 triliun. 9,9 triliun teman-teman. Hari ini Prudential membayar klaim 9,9 triliun. Nah, kemarin ada satu nasabah yang kecewa, klaimnya ditolak teman-teman, dan akhirnya dia ngamuk-ngamuk. Kemudian namanya teman-teman, wartawan itu tugasnya adalah mencari berita teman-teman. Dia senang sekali dengan berita, apalagi berita itu punya potensi untuk viral teman-teman. Dia senang banget teman-teman. Ya, hari ini misalkan presiden kita udah berbuat baik banyak, tapi dia melakukan kesalahan sedikit aja. Ada bupati selingkuh, wah beritanya tuh keren banget teman-teman. Tapi begitu bupati melakukan kegiatan positif teman-teman, kayaknya orang tuh mau untuk menyebarkan tuh mikir-mikir, betul nggak teman-teman? Teman-teman, hari ini nggak usah khawatir ya. Di mana-mana yang namanya perusahaan teman-teman selalu ada orang yang senang, ada orang tidak senang. Dan teman-teman, untuk teman-teman tahu, hari ini orang yang tidak senang biasanya itu dari kompetitor. Ya, kompetitor selalu berusaha untuk ketika ada perusahaan A nih ya digoncang gitu, wah perusahaan B ini seneng banget nih nyebarin gitu ya. Nah, teman-teman, hari ini kalau kita berbicara tentang kemarin kasus yang nasabah ngamuk di kantor, teman-teman untuk diketahui, klaim asuransi itu ada aturan mainnya ya. Untuk diketahui teman-teman semua, asuransi itu bukan lembaga sosial. Sekali lagi, untuk dicatat, asuransi bukan lembaga sosial. Asuransi itu adalah lembaga yang berorientasi kepada profit. Bisnis, yes, bisnis. Ya, tapi bisnis ada aturan mainnya, teman-teman. Jadi bukan kok menyantunin orang brutal, enggak, teman-teman. Ada hitung-hitungannya. Ya, asuransi itu dibayarkan sesuai dengan hitung-hitungan yang sudah diperjanjikan. Nah, hari ini teman-teman berangkat dari pengalaman yang yang kemarin nasabah ngamuk itu, teman-teman. Ya, ini menandakan apa, teman-teman? Ada dua hal yang perlu kita belajar dari sini. Ya, nomor satu, dari sisi agent. Ya, buat teman-teman semua nih, menjadi agent, apakah Anda sudah menjelaskan dengan baik nih bahwa klaim asuransi tidak selalu disetujuin? Ada klaim asuransi yang tidak disetujuin loh. Ya, setuju nggak? Apa aja klaim yang nggak disetujuin? Satu, pre-existing condition. Yes, ini yang sering terjadi. Pre-existing condition apa maksudnya? Kejadian yang sudah ada sebelum buka polis. Contoh teman-teman, saya mengasuransikan mobil. Ya, mobil saya sudah penyok nih bagian belakangnya. Kemudian saya asuransikan. Begitu sudah saya asuransikan, boleh klaim nggak tadi yang penyok mobil? Nggak boleh teman-teman. Kalau itu boleh, yang terjadi ya nanti waduh, mobil udah hancur lebur ya, diasuransikan. Rumah udah kebakar, udah ambles jadi arang, baru diasuransikan, langsung klaim. Ya teman-teman, itu namanya bukan asuransi. Asuransi itu adalah langkah preventif ya. Sebelum kejadian kita antisipasi dulu teman-teman. Pelampung dalam kapal itu berfungsi ketika terjadi nanti kapal itu tenggelam. Nah, kalau kapal udah tenggelam, orangnya udah mati, baru dikasih pelampung, ya percuma teman-teman. Asuransi itu adalah langkah preventif ya, untuk mengantisipasi resiko. Nah, hari ini teman-teman sering sekali orang-orang merasa kok asuransi tidak bayar klaim. Saya minta maaf teman-teman ya.
asuransi itu pasti bayar klaim. Saya hari ini punya asuransi di banyak perusahaan asuransi, teman-teman, dan jumlahnya semua miliar. Ya, ada banyak perusahaan asuransi, teman-teman, ya, jumlahnya miliar. Dan teman-teman, saya tidak pernah takut untuk klaim saya dibayar atau tidak. Kenapa? Karena saya tahu aturan mainnya, teman-teman. Asuransi itu pasti dibayar selama satu, tidak memenuhi kriteria pre-existing condition. Pre-existing itu apa? Kondisi yang sudah ada sebelumnya. Contoh, misalkan seseorang pernah ada benjolan, ya, terus kemudian sekarang buka polis, ditanya, apakah Anda menderita ABC? Dikatakan tidak. Terus kemudian setelah 1 tahun lagi, kemudian ternyata benjolan itu jadi tumor, dia jadi ganas, terus kemudian dia harus dioperasi. Bisa diklaim nggak? Tidak, teman-teman, ya. Kemarin teman-teman ada salah satu nasabah kita juga klaimnya ditolak ya gara-gara seperti itu, teman-teman, ya. Dia sudah punya sakit sebelum buka polis. Pada waktu buka polis dia bilang, apakah Anda mengalami sakit? Tidak. Apakah Anda pernah diperiksa untuk kondisi ini? Dia bilang tidak. Apakah orang tua Anda pernah mengidap begini? Dia jawab tidak semua. Begitu baru 1 tahun buka polis, kemudian ternyata sudah ada kondisi itu. Kenapa? Dari mana? Dari dokter, teman-teman, ya. Kenapa dokter itu diikat sama kode etik, ya. Jadi ketika dia bikin pernyataan, dokter ditanya, menurut dokter kapan kondisi ini diketahui pertama kali? Ya, ternyata di situ dokter bilang, polisnya baru 1 tahun. Ya, ternyata sakit itu sudah terkondisi atau ada 2 tahun sebelumnya. Dibayar nggak klaimnya? Pasti tidak, teman-teman. Tetapi saya minta maaf juga, terkadang juga ada oknum-oknum tertentu, ada agent-agent yang maaf nih, ya. Waduh, nasabah udah tahu-tahu nih, udah sakit jelas, ditulis tidak. Jadi salah ada 2 pihak, teman-teman. Ya, ada nasabah, ada agent. Nah, so, bagaimana untuk bisa ini supaya tidak terjadi lagi? Yuk, teman-teman, hari ini saya mengajak teman-teman semua, yuk seluruh Indonesia, dimulai dari kita, teman-teman. Ya, kita edukasi setiap orang akan pentingnya asuransi. Kita edukasi semua orang, ini loh pentingnya asuransi. Tetapi jangan cuma sekedar kita ngomong asuransi penting, tapi kita jelaskan, Pak, Bu, klaim asuransi itu tidak selalu dibayar loh. Ada kondisi yang tidak bisa dibayarkan. 1, tadi pre-existing condition, kondisi yang sudah ada sebelumnya. 2, pelanggaran hukum. Yes, kemarin ada satu nasabah saya, teman-teman, ya itu ditolak klaimnya. Gara-gara apa? Anak kecil, ya umur 12 tahun, naik motor sendirian, kemudian gelundung, ya. Apa itu gelundung ya? Kecelakaan, dia jatuh sendiri, teman-teman, dan akhirnya dia jatuh, teman-teman, operasi habis 40 juta, teman-teman, dan ditolak klaimnya. Kenapa? Anak kecil umur 12 tahun naik motor. Kalau dia kecelakaan, wajar nggak? Wajar, teman-teman, dia belum punya SIM, dia belum cakap, mungkin kakinya juga belum nyampe ke bawah, wajar dong kecelakaan. Kalau nanti teman-teman orang-orang, mohon maaf nih, tidak punya SIM, terus kemudian boleh mengendarai kendaraan bermotor, terus kemudian terjadi kecelakaan, ya. Beberapa tahun yang lalu ada anaknya seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia, ya klaim 500 juta tidak dibayar. Kenapa? Ya sama. Ya, anak masih di bawah 17 tahun mengemudikan mobil, kecepatannya tinggi sekali, mengakibatkan lebih dari 5 nyawa meninggal di jalan tol. Udah keliru semua. Kalau itu dibayar, sama dengan perusahaan asuransi mendukung orang-orang untuk melanggar hukum, teman-teman. Ya, hari ini, teman-teman, pelanggaran hukum itu tidak bisa ditolerir untuk asuransi manapun. Jadi kalau melanggar hukum itu tidak bisa. Jadi nomor 1 tadi ada pre-existing condition, kemudian yang kedua adalah pelanggaran hukum. Yang ketiga apa? Termasuk 18 penyakit yang dikecualikan. Yes, ada kondisi-kondisi yang dikecualikan, teman-teman. Jadi perusahaan asuransi itu juga punya aturan main. Ada sakit yang bisa diklaim, ada yang sakit diklaim bisa, tetapi ada masa tunggu. Nah, sudah memenuhi belum masa tunggu? Ada penyakit yang punya masa tunggu 12 bulan misalkan. Ada penyakit yang masa tunggunya 30 hari. Ada penyakit yang tidak punya masa tunggu, teman-teman. Ya, tergantung. Masuk nggak kriteria itu, teman-teman? So, hari ini, teman-teman, mari kita ajarkan nasabah kita cerdas. Mari kita ajarkan nasabah kita supaya memahami asuransi dengan baik. Jangan cuma serta-merta kita jualan asuransi, terus kemudian, gimana caranya? Kita ngomong begini ke nasabah, Pak, Bu, ini kan polis ini tebel banget. Teman-teman, saya beneran loh, pernah itu bacain buku polis itu 1 minggu baru selesai loh. Ya, pertanyaan saya, nasabah punya waktu nggak 1 minggu? Nggak juga, teman-teman. Jadi kadangkala, teman-teman, ya memang kita tuh harus jelaskan, tapi faktanya, teman-teman, kan nggak mungkin ya punya waktu 1 minggu untuk khusus baca polis. Jadi gimana caranya supaya ini menjadi baik, teman-teman? Caranya adalah kita sampaikan saja ke nasabah, oke Pak, Bu, nanti silahkan ini dibaca ya Bu ya, buku polisnya ini. Saya minta maaf, saya hanya bisa menyampaikan poin-poin inti. Ya, teman-teman, poin-poin intinya adalah yang harus diketahui adalah teman-teman harus menyampaikan tentang pengecualian inti.
Ya, jangan cuma ngomong manisnya saja, jangan cuma ngomong enaknya saja. Oke Pak, nanti kalau sakit dibayarin. Waduh, kalau meninggal dibayarin. Cuma ngomong baiknya saja, teman-teman. Jelaskan tentang hal-hal yang bisa memberikan apa? Potensi konflik. Potensi konflik itu adalah pengecualian, teman-teman ya. Nomor 1 tadi pre-existing, kondisi yang sudah ada sebelumnya. Nomor 2 pelanggaran hukum. Nomor 3 pengecualian. Terus kemudian berikutnya sesuatu yang berhubungan dengan kecantikan, ya. Kecantikan itu contoh bibir sumbing, itu juga tidak bisa diklaim, ya. Terus kemudian mancungin hidung, nggak bisa diklaim. Mohon maaf nih, operasi payudara mungkin biar agak gede gitu, montok gitu ya. Itu juga nggak bisa, nggak usah, ya. Udah biarin alamiah aja, ya. Nggak apa-apa, segitu-segitu aja, ya. Terus kemudian apa lagi? Semua yang berhubungan dengan gigi dan mulut, ya. Operasi gigi, tambal gigi, pasang bekel, kemudian cabut gigi, ternyata itu berkelanjutan dan seterusnya, itu nggak bisa, teman-teman, ya. Terus kemudian yang berikutnya adalah semua yang berhubungan dengan kehamilan atau melahirkan. Dia mau hamil normal atau sesar, mau dia minta kuret, mau dia nanti nyidam, ya. Terus nyidam itu masuk rumah sakit, kan ada tuh, ya. Itu juga nggak bisa diklaim, teman-teman, ya. Ya, artinya gini, teman-teman, ya. Hari ini, teman-teman, begitu banyak pengecualian-pengecualian yang terjadi buku polis, ya, teman-teman. Selama pengecualian itu tidak terpenuhi, klaim asuransi berapapun pasti disetujuin. Sekali lagi, selama pengecualian itu tidak ada, berapapun klaim asuransi pasti disetujuin. Hari ini, kemarin, teman-teman, saya barusan dapat nasabah dengan uang pertanggungan 10 miliar. Kemarin belum lama juga kita juga barusan membayarkan klaim 1 miliar, teman-teman. Prosesnya cepat. Ya, kenapa? Karena tidak memenuhi kondisi-kondisi pengecualian. So, mari kita bikin nasabah kita cerdas. Bagaimana supaya nasabah cerdas? Pak, Bu, baca pengecualian-pengecualian. Jadi nanti teman-teman pada saat ngantar buku polis, nyampaikan polis kepada nasabah juga. Ketika nanti Anda ketemu nasabah siapapun, ajarkan nasabah untuk membaca buku polis dengan baik. Khususnya adalah poin-poin pengecualian. Ya, ketika Anda paham isi buku polis, teman-teman, Anda akan melihat, oh ternyata masuk akal kok semuanya, teman-teman. Teman-teman ini juga yang perlu dikasih tahu nih, teman-teman, nasabah, ya. Nasabah, jangan sampai ngomong begini nih. Wah, Pak, ini kartu sakti Prudential. Waduh, minta maaf, teman-teman. Ya, Prudential tidak punya kartu sakti. Ya, kartu sakti ini seolah-olah ini kalau sudah pakai kartu itu sakit berapapun ditanggung, ya. Nih, tolong teman-teman, ya, kita luruskan, teman-teman, ya. Masih banyak orang beranggapan tuh kalau sudah punya kartu Prudential itu sakit habis berapapun dibayarin, teman-teman. Tetap ada aturan mainnya. Kenapa, teman-teman? Ya, ini untuk menjaga supaya perusahaan juga tetap sehat. Ya, kebayang nggak, teman-teman, kalau semua klaim itu dibayarkan, ya, tidak ada aturannya, teman-teman, orang akan brutal klaim. Ketika orang brutal klaim, kemudian perusahaan asuransi tidak bisa membayar klaim, ya, yang terjadi perusahaannya bangkrut. Ketika perusahaan yang bangkrut, siapa yang rugi? Nasabah rugi, tenaga pemasaran rugi, perusahaan rugi, semua pihak rugi, teman-teman. Ya, sistem ekonomi di Indonesia juga akan rugi, teman-teman. Ya, kenapa? Asuransi adalah satu lembaga keuangan yang membantu ekonomi bangsa. Ya, hari ini, teman-teman, pemerintah sangat mendukung terhadap program asuransi. Ya, yang namanya dukungan pemerintah, teman-teman, pemerintah ini harus jaga juga. Kalau perusahaan asuransi bangkrut juga, repot juga nih, karena pemerintah juga bertanggung jawab di situ. Ya, oke, sampai sini terjawab, teman-teman. Ya, hari ini, teman-teman, ya, oke. Kemudian yang kedua, ada pertanyaan? Lagi, Pak. Ya, gimana? Sekarang lagi baru kasusnya Afrizal, ya. Afrizal? Gitu, ya. Ya, kenapa? Oh, yang itu, yang Afrizal itu bilang kecewa sama asuransi itu. Ya. Uangnya hilang, ya. Nih, teman-teman, ya. Ini penting juga. Itu berita lama. Ya, berita udah basi sebenarnya. Kenapa? Karena Afrizal itu sudah minta maaf. Ya, nah ini lagi, sekali lagi, ini juga ulah orang-orang yang Ya ini memanfaatkan situasi, teman-teman. Biasanya dari orang-orang yang nggak suka sama asuransi atau dari kompetitor, ya. Hari ini, teman-teman, kasus Afrizal itu udah ditutup, ya, udah ditutup. Afrizal sudah bikin selebaran permintaan maaf, ya. Anda boleh searching di Google permintaan maaf Afrizal Prudential gitu, itu udah ada semua. Terus kemudian Afrizal sendiri juga udah memahami kesalahan dia di mana, ya, teman-teman. Ini juga penting, ya. Ingat, asuransi itu bukan bank. Ya, sekali lagi, asuransi bukan bank. Kalau bank itu tempat nabung duit, hari ini masuk, besok diambil, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau asuransi hari ini masuk, besok diambil, boleh? Nggak boleh, teman-teman. Ya, hari ini, teman-teman, Anda punya rekening di bank untuk apa? Untuk nyimpen duit. Ya, masuk hari ini, untuk bulan depan, untuk 3 bulan lagi, silahkan. Tetapi kalau berbicara tentang asuransi, asuransi adalah produk kebutuhan jangka panjang. Ya, ingat, kebutuhan bukan hanya jangka pendek loh, ya.
Ya, ada jangka panjang. Kebutuhan jangka pendek apa? Untuk beli beras, untuk bayar kos, untuk bayar kredit mobil, kredit motor, kredit rumah, ya, untuk beli bensin. Itu kebutuhan jangka pendek. Ya, tapi kebutuhan jangka panjang apa? Pendidikan anak, beli rumah, pensiun, ya, untuk naik haji, umroh dan sebagainya, teman-teman. Ya, itu semua juga kebutuhan, ya. So, buat teman-teman semua, kan semua juga harus dipersiapkan. Nah, asuransi itu membantu untuk membackup kebutuhan jangka panjang. Yang jangka pendek tetap di bank, ya. Hari ini, so, buat teman-teman semua, yuk kita cerdas. Ya, kemarin kasus Afrizal itu salah satu juga tentang pemahaman. Ya, orang tuh berpikir Afrizal udah setor sekian bulan. Loh, kok uangnya cuma segini? Dia bilang, wah rugi dong. Saya kasih tahu teman-teman, Anda ikut asuransi, bayar nih 500.000 per bulan, baru 1 tahun. Baru 1 tahun ikut. Terus kemudian Anda berhenti, uang Anda berapa? Habis. Jadi sebelum nanti Anda ketemu orang ngomong rugi ikut asuransi, bilang gitu sekalian. Pak, Bu, kalau Bapak ikut asuransi, baru 1 tahun, terus kemudian Bapak Ibu berhenti, ya, uang Bapak Ibu 0. Loh, kok bisa? Loh, Pak, ini asuransi bukan bank. Kok bisa begitu? Pak, perusahaan asuransi juga punya resiko. Ya, uang yang Bapak setorkan digunakan untuk sistem gotong royong, untuk sistem tanggung renteng. Untuk apa? Untuk menanggung resiko perusahaan perusahaan. Ya, teman-teman kan perusahaan juga butuh operasional. Ya, untuk gaji teman-teman, untuk bayar listrik, untuk sewa gedung, untuk bayar iklan dan sebagainya kan butuh operasional. Perusahaan menanggung, teman-teman. Kenapa membebankan biaya asuransi atau biaya akuisisi? Itu bebannya gede di depan. Kenapa? Mau tahu? Mau tahu. Ya karena nasabah itu sejak pertama bayar klaimnya itu udah beresiko tinggi, teman-teman. Contoh kemarin satu nasabah saya, teman-teman. Ya, satu nasabah dia baru 3 hari ikut 500.000 per bulan, baru 3 hari. Kemudian dia keselak resoles. Ya, meninggal dunia. Oke, kita bayar klaim 200 juta. Oke, padahal baru bayar 500.000. Terus kemudian dia sudah klaim 200 juta. Kita bayar. Susah klaimnya? Enggak. Kenapa? Karena kondisinya tidak memenuhi pengecualian. Kita bayarkan kok gitu loh. Coba bayangin. Dia baru store 500.000, terima klaim 200 juta. Ayo. Kalau mau ngomong rugi kan perusahaan rugi. Tapi bukan begitu. Inilah sistem gotong royong. Ya, ketika ada orang kena musibah ditolong yang lain. Ketika ada orang mohon maaf sakit, peserta yang lain yang nolong. Ketika ada orang meninggal itu sebenarnya uang orang yang masih sehat. Nah, pada saat Anda masih sehat, uang Anda ini untuk nyumbang dulu nih. Ya untuk nolong dulu gitu loh, sedekah dulu. Inilah prinsip asuransi syariah, di mana kita menolong orang yang sedang kesusahan, teman-teman. Ya, so buat teman-teman semua hari ini, yuk kita edukasi nasabah kita dengan benar. Ya, kita pastikan nasabah kita memahami bahwa asuransi bukan bank. Dalam jangka pendek orang ikut asuransi itu rugi, tetapi dalam jangka panjang, ya, ketika orang ikut asuransi, sebenarnya apa sih prinsip asuransi? Mengajak orang disiplin untuk nyisihkan uang tiap bulan. Ya, tiap bulan nyisihkan uang, 500.000, 1 juta, 2 juta per bulan. Untuk apa? Nyekolahkan anak, untuk pensiun nanti. Bedanya kalau di bank sakit nggak ditanggung, meninggal dunia nggak ditanggung. Nah, kalau di asuransi ada ditanggung. Wah, kelemahan asuransi apa? Kalau baru 1 tahun, 2 tahun dia berhenti, rugi. Pasti rugi, teman-teman, ya. Oke, teman-teman terjawab ya sampai sini ya. Oke, teman-teman, nanti saya minta tolong ya. Yuk, sebarkan. Ya, ini juga penting, teman-teman, ya. Hari ini, teman-teman, ya. Mari jangan menjadi orang latah, ya. Ada berita negatif tuh cepat sekali gitu loh, ya. Ketika ada orang nyebarkan berita positif tuh lambat sekali gitu loh. Membagikan berita positif tuh kayaknya kok malas-malesan gitu loh. Ketika Jokowi itu melakukan hal yang baik tuh disebarin cepat gitu loh. Tapi begitu dia negatif, wah cepet banget gitu loh, ya. Hari ini teman-teman, Indonesia ini masih sangat tertinggal dibanding negara-negara lain, ya. Saya sering datang ke negara-negara maju, teman-teman. Di negara maju itu orang seneng banget pakai asuransi, ya. Orang Eropa, orang Amerika itu beli asuransi nggak pakai disuruh, ya. Anaknya lahir ceprot, dia nelpon agen asuransinya. Ya bro, ke rumah bro, ini anak gue baru lahir, bikinkan asuransi dia. Dia begitu, teman-teman. Kenapa? Kesadaran dia tentang asuransi udah sangat tinggi. Bahkan anak mulai dalam kandungan aja sekarang, teman-teman, itu bisa diasuransikan. So, tetapi asuransi bukan bank, ya. Anda pasti rugi ikut asuransi kalau Anda dalam jangka pendek udah berhenti, ya. Pak, bagaimana Pak ketika di tengah jalan itu tidak bisa melanjutkan asuransi? Ada solusinya, ya. Perusahaan asuransi khususnya di Prudential kan punya fasilitas yang namanya cuti premi. Jadi nasabah itu kalau misalkan nggak mampu bayar nih baru 2 tahun, 3 tahun, kemudian dia ada kesulitan misalkan ekonomi dia juga bisa tidak bayar dulu, ya. Gimana? Nanti teman-teman Anda bisa jelaskan lagi. So, bermanfaat?
Bermanfaat ya. Ini teman-teman saya juga minta tolong juga nih buat teman-teman semua ya. Nanti ini saya akan upload ke video teman-teman di YouTube. Teman-teman Anda please klik like video ini supaya apa teman-teman banyak orang tahu bahwa ini video bermanfaat. Kemudian tolong klik share. Ya, bagikan video-video positif ini teman-teman hari ini. Thank you juga buat teman-teman semua. Seluruh video saya sudah ditonton lebih dari 2 juta. Wih. 2 juta orang Indonesia nonton video kita teman-teman ya. Dan hari ini teman-teman ya tanggal berapa nih? 10 Mei tahun 2017 ya. Tadi saya klik di YouTube kemudian klik pencarian asuransi, ternyata 50% itu sudah video kita. Dan yang luar biasanya nomor 1, nomor 2 udah video kita. Gimana caranya video kita bisa semakin memenuhi? Gampang teman-teman ya. Anda tiap hari luangkan waktu untuk klik like, kemudian share video-video positif teman-teman. Maka yang positif nanti akan naik ratingnya. Ya, yang negatif biar kegusur teman-teman. Ya, jangan jadi orang latah ya. Yang negatif diklik, yang positif enggak. Suruh bagikan yang positif mikir 1000 kali. Begitu yang negatif di-share aja. Ternyata itu berita bohong teman-teman. Maka Anda sudah ikut menjerumuskan bangsa ini teman-teman. Dengan membagikan video positif tentang asuransi, Anda sedang membangun Indonesia menjadi jauh lebih baik. Oke, terima kasih teman-teman. Sukses untuk kita semua. Selamat pagi.